Jagung yang kemarin itu sebagian dikukus. Wow, kan sehat. 2 biji untuk bikin bubur. Udah digerus, siap masuk. Bikin bubur jagung. Ini belum apa-apa. Baru mau mulai blebek-blebek. Bubur jagung campur sini kan, pakai nasi, pakai beras. Kemarin juga beli semangka 3 tuh, bagus-bagus kan. Nah ini singkong, habis dikukus, mau dibikin tape singkong. Ntar kalau udah jadi saya kasih lihat, tinggal dikasih ragi gitu loh. Nah sekarang saya mau bikin kupas-kupas bawang, iseng karena udah nggak ada yang bisa dikerjain lagi. Kupas bawang sekalian, nanti sebagian di blender, sebagian yang penting udah dikupas, cuci, taruh kulkas. Sip. Harmonika. Ini jagungnya enak. Saya kalau jagung nggak direbus, kalau direbus manisnya berkurang, kandungan di dalamnya itu berkurang, tiris sama airnya gitu. Kalau di steam lebih enak, manisnya tuh berasa banget, manis besar. Nggak tahu ini jagung apa, tapi pokoknya enak banget, recommended. Duh, tangannya sampai begini. Bikin kupas bawang. Dulu nanti kalau udah agak kering baru di blender. Kadang kan masih ada kotak-kotak sedikit ya. Sekarang bawang merah, ini bubur harusnya kan bubur nasi pakai santan, tapi ini nggak pakai santan karena tadi pagi kan kita buka kelapa muda, tapi kelapanya tuh dagingnya udah agak keras tapi masih muda gitu, empuk sebenarnya, empuk tapi dikeruknya tuh keras gitu, bukan yang muda yang kita inginkan. Terus akhirnya ya udah dipotong-potong, udah untuk gurih-gurihannya si bubur ini, jadi nggak pakai santan gitu. Terus jagung tuh di perintil tuh udah berapa kali minggu itu bikinnya bubur terus. Waktu minggu lalu bikin bubur ayam, sekarang bubur jagung. Seneng aja gitu, memanfaatkan bahan yang ada juga kan. Kemarin beli jagung kan kita gitu, yuk makan ya. Pakai saus ABC enak loh, beneran. Damar, minta tolong bukain. Thank you. Dikit aja. Habis kalau nggak ada pedas-pedasan tuh nggak enak. Oke. Gurih. Pakai garam dikit gitu. Biasanya saya hari Minggu nggak mau masak, bukannya apa-apa, pengennya tuh santai gitu, tapi dari pagi sampai siang gini saya masak terus. Mungkin
sore saya udah, untuk makan malam saya nggak masak lagi, udah capek. Itu aja bawang aja belum kepegang, udah dikupas tapi belum di blender. Jadi tapi juga kalau untuk makan di luar nggak harus yang mahal. Misalkan hanya kita makan nasi katok aja, nasi katok tuh nasi pakai ayam aja gitu ya, kayak nasi rames kayak gitu pun oke gitu. Yang penting saya nggak masak. Biasanya hari Minggu gitu saya harus masak, pengennya santai, quality time, banyak ngobrol sama suami sama anak, kan jarang ketemu. Kalau ketemu tuh kadang suka malam doang gitu kan, sore atau malam doang. Sama suami ngobrol tuh nggak panjang lebar, jadi quality time hari Minggu gitu. Habisin dulu. Enak, pakai sambal saus ABC, ya ampun sampai jatuh. Sekarang bawang merah. Ini bawangnya besar-besar. Ada baiknya kalau kita potong-potong dulu, diiris-iris, jadi nggak kasihan blendernya. Selesai deh. Ini bawang putih dapat segini, 1 toples. Bawang merah ini lebihnya kalau kita mau bikin bumbu yang perlu diiris-iris bawangnya ya udah ada, yang penting udah dikupas, jadi bikin kita semangat untuk masak, nggak repot. Saya ngandelin banget sama ini, saya punya blender ini dari Panasonic, dia motornya bagus, besar, kalau untuk bikin bumbu-bumbu oke. Seperti ini juga saya punya ini apa, buah keras tuh kemiri udah saya gongseng terus di blender. Ini ada expirednya, cuman kalau bawang merah bawang putih, khusus tuh bawang merah bawang putih tuh kurang lebih 1 minggu aja udah harus habis gitu ya, lebih dikit lah gitu. Jadi ini kalau udah adem baru ditutup, masuk kulkas. Begitu deh keseharian saya, kegiatannya. Kalau hari Minggu biasanya saya nggak mau masak, tapi karena punya banyak bahan jadi otomatis ya masak yang dikit-dikit. Cuman saya pikir tadi punya banyak waktu, saya kupas-kupas bawang terus bikin bubur, akhirnya jadi masak juga. Cuman untuk dinner kayaknya bikin yang simple aja, males juga mau keluar. Udah bikin bumbu untuk besok lagi bisa masak lagi karena udah siap. Tips dari saya ya, untuk kalian yang nggak kepingin masak tapi males. Dulu juga saya sebelum bisa masak saya tuh males, mulainya yang males bener. Kalau udah masak tuh ya karena udah bisa ya sedikit oke gitu, tapi mulainya dari ngupas bawang, dari ngulek, dari belum cuci piring, kayaknya tuh kepikiran udah capek duluan. Tapi ya memang nggak usah dipikir-pikir, tapi dikerjain ya. Seperti ini sekarang
saya untuk bikin saya jadi rajin dan cepat pula untuk bikin semua masakan. Seperti bawang putih saya udah blender, bawang merah saya udah blender, ada kemiri dan lain-lain gitu. Kalau mau iris-iris saya udah sisain yang masih buletan tapi udah dikupas. Itu pun tinggal kita rajang-rajang gitu kan. Mau bikin apapun gampang, tinggal cemplung. Mau bikin soto tinggal ambil bawang putih, bawang merah, ini itu ya. Gampang, simpel. Sekarang saya ngegiling sendiri ya, itu pakai blender itu yang Panasonic. Jadi semua jadi cepat gitu. Terus seperti cabai juga gitu. Saya cabai juga gitu, kalau dari pasar saya cuci bersih, saya rebus dulu, saya matengin, baru saya blender terus. Oh iya, dulu saya inget banget gitu ya, dulu waktu saya belum bisa masak tapi saya coba-coba masak seperti rendang gitu ya, tapi beli bumbu jadi gitu kan di pasar. Kan suka ada tuh kalau di pasar tradisional yang jual bumbu, dia ngeracik, kita tinggal nyemplungin, kita tinggal masak, masukin ayam atau daging gitu. Nah, di pasar tradisional tuh orang Padang kan, kita panggilnya uni-uni gitu. Ini bikin bumbunya kapan? Saya kan suka iseng tanya, kapan? Kemarin. Emang nggak takut busuk, nggak takut rusak, karena ini kan basah ya, seperti cabai kalau udah digiling kan basah. Terus bawang merah, bawang putih ya kan, pasti ada keluar airnya gitu. Jangan takut kalau untuk tangan saya masih kotor tuh ngupas bawang kayak begini. Terus jangan takut untuk pengawet alami makanan ya, itu pengawet bukan yang untuk berbulan-bulan ya, maksudnya untuk sehari 2 hari aja gitu ya, atau sebelum masuk kulkas paling nggak seminggu gitu ya untuk di kulkas. Itu pengawet alami adalah garam gitu. Makanya pantesan setiap kali saya beli, misalkan beli bumbu opor, beli bumbu rendang atau apa, dia selalu mengingatkan jangan tambahin garam banyak-banyak ya, saya udah ada garamnya katanya gitu. Ternyata memang udah bener-bener rasa garam gitu, karena dia tambahin bubuk garam itu untuk pengawet ternyata gitu ya. Itu pengawet alami ya, maksud saya ya, pengawet alami. Nah dari situ saya ingat gitu loh, begitu saya pindah ke sini terus saya belajar masak atau segala macam ya, saya buat bumbu-bumbu seperti itu ya, saya kasih garam, dan garam itu nggak merubah warna gitu loh. Seperti bawang merah, bawang putih itu kadang suka berubah warna gitu, walaupun cuman 2 hari 3 hari gitu dia suka berubah warna, tapi dengan pakainya garam nggak apa-apa. Nggak perlu disimpan di freezer karena kita pakai tiap hari kan. Taruh di kulkas bawah aja biasa gitu, maksudnya bukan di frozen gitu, nggak perlu dibukuin. Kalau dibukuin ya repot juga kan, kalau setiap mau masak kita mesti keluarin dari frozen. Sekian tips dari saya, mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu apapun. Ilmu saya masih cetek tapi saya pingin juga berbagi kan sepengetahuan saya ya. Kalau ada salah ya tolong dikoreksi, tapi kalau misalkan memang positif atau apa bisa dipakai silahkan gitu. Oke, sekian dulu aktivitas saya hari ini Minggu. Aktivitas saya bikin bumbu dan bikin bubur jagung, semoga bermanfaat. Silahkan untuk subscribe, like, dan komen untuk video-video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Dadah. Sehat. Wah, kirain es krim, nggak taunya tape. Ini tapenya yang saya bilang itu 3 hari kemudian sudah jadi. Tapenya udah dicoba, udah ditempatin di tempat yang lebih kecil. Mau digoreng, mau dibikin es, oke juga. Atau mau dipanggang, tape sudah jadi. Wow.